Shalom, damai Kristus beserta kita. Hari ini kita akan mengurai dulu dari sesi pengkhotbah kemarin, sebelum kita melanjutkan bagian terakhir dari sesi pengkhotbah. Kita akan pertajam sedikit beberapa hal. Terakhir kemarin sampai pada anak-anak Allah. Kita akan mulai dari situ. Dari kitab Kejadian, kita sudah mengetahui bahwa 6 hari peristiwa penciptaan langit dan bumi itu Tuhan tidak menciptakan yang namanya malaikat. Dan Tuhan juga tidak menciptakan iblis tentu saja. Begitu juga yang namanya makhluk Nefilim. Tuhan tidak menciptakan Nefilim. Kalau manusia, Tuhan menciptakan. Di hari yang sama dengan Tuhan menciptakan hewan-hewan di darat. Kita lihat lagi bagan yang kemarin. Nah, yang ini ya. Kita lihat di layar monitor. Hari pertama, Tuhan menciptakan terang. Hari kedua, Tuhan menciptakan cakrawala. Samudra raya itu isinya air semua. Dan Tuhan pisahkan dengan membuat cakrawala. Jadi di langit ada air, di bumi juga ada air. Kalau di kitab Henokh dijelaskan lebih detail lagi. Air yang ada di atas langit itu jantan. Sedangkan air yang di bawah langit atau di bumi itu betina. Lalu hari ketiga, baru Allah mengumpulkan air yang ada di bumi pada satu tempat, yang kemudian dinamakan laut, dan yang kering menjadi daratan. Masih di hari yang sama, yaitu hari ketiga, Tuhan menciptakan tumbuh-tumbuhan dan pepohonan. Masuk hari keempat, Tuhan menciptakan benda-benda penerang. Menarik ya. Hari pertama Tuhan menciptakan terang. Hari keempat baru menciptakan benda-benda penerang. Jadi hari pertama itu sebelum diciptakan terang, dunia benar-benar gelap. Hanya Tuhan satu-satunya roh yang melayang-layang. Dan pastinya roh itu terang. Ini yang akan sedikit kita pertajam nanti. Kita lanjut hari kelima. Tuhan menciptakan hewan-hewan di air dan juga hewan-hewan di udara. Jadi hewan di air dan hewan di udara ini diciptakan di hari yang sama, yaitu hari kelima. Dan di hari keenam, baru Tuhan menciptakan hewan di darat, termasuk menciptakan manusia. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang terakhir. Sudah, gak ada Nefilim, gak ada malaikat, gak ada setan. Nefilim sudah kita bahas kemarin. Dan mereka bukan ciptaan Tuhan. Jadi bukan anak-anak Tuhan. Hari ini kita akan pertajam yang disebut dengan anak-anak Tuhan saja. Karena kita sudah akan masuk pokok bahasan Mesias-Mesias palsu. Kalian sudah harus bisa mengenal Yesus. Mana anak-anak Tuhan, mana anak-anak kegelapan. Cari Yesus. Sudah, gak usah cari yang aneh-aneh. Fokus saja pada Yesus. Kalian akan tahu dengan sendirinya. Oke, kita kembali pada pokok bahasan. Dalam 6 hari penciptaan itu, kita tidak tahu kapan Tuhan menciptakan malaikat. Betul?
Tapi kita tahu malaikat itu ada. Kan aneh. 6 hari penciptaan ini kalian baca lagi. Yang ada hanya terang, cakrawala, laut, darat, tumbuhan, pohon, benda-benda penerang, hewan di air, hewan di udara, hewan di darat, dan terakhir manusia. Kapan Tuhan menciptakan malaikat? Kitab suci tidak bisa memberi penjelasan, tapi Yesus bisa. Sebab Yesus itu firman yang hidup. Cari Yesus. Kita akan fokus pada hari pertama, yaitu terang. Tuhan menciptakan terang. Itu saja. Pertanyaannya, terang itu apa? Matahari kah? Jelas tidak. Matahari adalah benda-benda penerang. Diciptakan pada hari keempat. Jadi apa terang ini? Yesus kah? Yang pertama menjadi yang terakhir. Yang terakhir menjadi yang pertama. Masa iya kelak manusia menjadi lebih unggul dari Yesus? Saya katakan pada kalian, terang itu ya terang. Mau kalian katakan cahaya, api, sinar laser, terang itu ya terang. Itu saja. Dan terang inilah bahan dasarnya malaikat. Diambil dari bumi yang belum berbentuk, masih kosong. Kita buka kitab sucinya. Kita baca Kejadian 1. Pasal 1 ayat 1 kita baca. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Sudah, sampai di situ saja. Allah menciptakan langit dan bumi. Buminya belum berbentuk dan kosong. Bagaimana dengan langit? Langit sudah ada. Langit di pasal 1 ini berbeda dengan langit di bumi yang baru diciptakan pada hari kedua. Kalian baca sendiri ayat 6 sampai ayat 8. Langit di ayat 1 ini berbeda dengan langit di ayat 6 sampai 8. Kita selalu mempresentasikan Tuhan itu ada di langit. Langit di pasal 1 inilah tahta Tuhan. Tuhan menciptakan langit, dan langit ini sudah jadi, sudah ada. Untuk bumi sendiri masih kosong, masih gelap gulita. Dan di hari pertama, Tuhan menciptakan terang untuk bumi. Semesta sekarang tidak lagi hanya gelap. Semesta ada terang, juga ada gelap. Dari terang inilah Tuhan menciptakan makhluk yang disebut malaikat. Penciptaan malaikat ada di hari pertama. Ya, terang itulah malaikat. Tapi belum ada wujudnya, hanya bahan dasar. Dari bahan dasar itu, Tuhan membentuk malaikat. Jadi malaikat itulah sebenarnya penciptaan di hari pertama. Semoga gak bingung tentang hal ini. Tuhan kalau menciptakan itu hanya berfirman. Yang mengeksekusi adalah Sang Firman. Tuhan sendiri itu adalah roh. Dia kudus, tidak najis. Jadi Tuhan hanya berfirman. Yang membentuk, yang mengukir, yang melukis,
yang memegang benda-benda najis itu adalah Sang Firman. Sang Firman bisa najis. Tuhan tidak bisa najis. Sebagai gambaran, saudara, Yesus kalau menyembuhkan orang kan sebenarnya tinggal mengucapkan kata-kata saja. Orangnya lumpuh. Yesus hanya tinggal berkata, "Berdiri, jalan." Maka orang tersebut bisa berjalan. Betul begitu kan? Orangnya buta. Yesus tinggal berkata, "Buka matamu. Engkau sekarang melihat." Maka orang tersebut sudah bisa melihat. Betul begitu kan? Tapi ada contoh di mana ketika Yesus menyembuhkan, dia tidak bisa hanya sekedar berkata-kata, tapi harus melakukan sesuatu. Apa contohnya? Menyembuhkan orang buta yang sejak lahir. Disebut buta sejak lahir, orang ini tidak punya bola mata. Lalu bagaimana cara Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir ini? Yesus meludah di tanah. Lalu tanah yang ada ludahnya itu diaduk, dioles ke mata orang buta. Bacalah Yohanes 9. Tanah dan ludah Yesus itulah darah dan daging. Bahan dasarnya manusia. Dari tanah dicampur air. Tetapi tanah dan air juga tidak akan hidup kalau tidak ada rohnya Tuhan. Mengertilah akan hal ini. Ketika Yesus sedang membuat mata untuk orang buta itu, Yesus sendiri menjadi najis. Yesus pegang-pegang ludah, pegang-pegang tanah. Itu hal yang najis. Tuhan sendiri tidak akan pernah najis. Tetapi firman yang mengeksekusi bisa najis. Mengertilah akan hal ini juga. Kembali pada penciptaan malaikat. Bagaimana malaikat diciptakan? Bahan dasarnya apa? Sama seperti Tuhan menciptakan manusia. Kita lihat dulu bagaimana Tuhan menciptakan manusia. Kita buka Kejadian 2 ayat 6 dan 7. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Garis bawahi tulisan Tuhan Allah. Tulisan Tuhan ditulis dengan huruf besar semua. Sementara tulisan Allah hanya huruf A saja yang kapital. Sisanya huruf kecil. Allah di sana mempresentasikan firman Tuhan yang hidup, yaitu Yesus. Sementara Tuhan yang ditulis huruf besar semua, itulah Bapa yang berfirman, Tuhan yang sesungguhnya. Tuhannya suci, Allahnya bisa najis. Tuhannya hanya berfirman, Allahnya mengeksekusi. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Semoga kalian gak bingung.
Bapa di dalam anak, anak di dalam Bapa. Yesus adalah Tuhan. Yesus di dalam manusia, manusia di dalam Yesus. Manusia adalah Tuhan. Kalian sudah harus bisa membedakan mana anak-anak terang dan mana anak-anak gelap. Tidak semua manusia yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu adalah anak-anak terang. Ada juga anak-anak manusia yang mengakui Yesus adalah Tuhan, tetapi hanya untuk menyebar kebencian. Kalian buka Filipi, kalian cari sendiri. Saya gak hafal kitab suci. Dan bukankah iblis sendiri saja juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Kalau begitu, apakah semua manusia yang mengakui Yesus adalah Tuhan itu berarti anak-anak Tuhan? Tentu saja tidak. Trinitas juga mengakui Yesus adalah Tuhan. Siapa yang ngajar? Ular beludak atau sang terang itu sendiri? Serupa tapi tak sama. Kita kembali dengan penciptaan malaikat. Kapan malaikat diciptakan? Apa bahan dasar malaikat? Sama seperti penciptaan manusia. Malaikat diciptakan pada hari pertama penciptaan bumi. Bahan dasarnya diambil dari terang yang ada di bumi, yaitu terang yang pertama kali diciptakan di bumi. Jadi makhluk malaikat ini dibentuknya di bumi, bahan dasarnya dari terang yang ada di bumi, tetapi ditempatkannya di surga. Inilah yang dilukiskan dalam Yeskiel 28 mengenai Raja Tirus. Arti Tirus sendiri adalah batu karang. Petrus adalah batu karang. Wow. Oh, berarti Tirus ini bicara tentang Petrus. Begitukah, Om? Mengertilah anak-anakku. Lebih baik kalian mencari Yesus daripada mencari saya. Saya tidak memberi pengertian. Saya hanya menyampaikan ulang apa yang sudah saya terima. Ada yang serupa tapi tak sama. Cari Yesus. Aman sudah hidup kalian. Yohanes 14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Siapa yang mengajar? Odikah? Cari Yesus, saudara. Roh Kudus yang diutus Bapa dalam nama Yesus, Roh Kudus itulah yang akan mengajar kalian jika kalian sungguh-sungguh mencari Yesus. Saya lanjutkan saja. Jadi malaikat ini sudah ada di surga ketika dunia belum berbentuk, masih kosong. Hanya ada terang dan gelap. Dan ketika malaikat ini didapati suatu kecurangan, dia diturunkan kembali ke bumi, tapi di tempat yang gelap. Kenapa di tempat yang gelap? Supaya bisa merenung. Siapa engkau itu? Engkau itu terang.
tugasmu adalah membawa terang di tempat-tempat yang gelap. Terang dan gelap tidak bisa bersatu. Tapi bukannya merenung, malah menjadi-jadi. Di tempat yang gelap, dia merasa dirinya bukan pembawa terang, melainkan terang itu sendiri. Gak bakal bertobat. Selamanya fasik. Yang fasik biarlah terus fasik. Yang benar biarlah terus berbuat kebenaran. Wahyu 22 ayat 11. Garis besarnya tentang malaikat ini kalian bisa lihat kembali Pengkhotbah sesi 8 yang kemarin. Di sini saya hanya akan mempertajam sedikit. S to S, das to das. Awal dan akhir akan selalu sama. Apa yang ada di bawah matahari tidak ada yang baru. Kalau di awal kita punya Henokh, di akhir kita punya siapa? Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis, tapi Yohanes Rasul. Maksud saya begini. Sebelum banjir air bah, kita tahu ada Henokh. Setelah banjir air bah, Yohanes inilah yang menjadi Henokhnya versi sesudah banjir air bah. Gak percaya? Mari kita telusuri. Semua sama, saudara. S to S, das to das. Henokh dalam kitab Henokh, dia disebut sebagai sang juru tulis oleh para malaikat. Yang punya kitab Henokh bisa dibaca pasal 12. Henokh, engkau adalah sang juru tulis. Beritahu kepada para malaikat penjaga yang sudah cemar itu bahwa mereka tidak akan mendapat pengampunan dan damai sejahtera. Bahkan jauh sebelumnya, yaitu pasal 1 kitab Henokh, dikatakan bahwa Henokh adalah manusia yang matanya dibuka oleh Tuhan sehingga mendapat penglihatan kudus. Itu adalah Henokh, manusia yang pernah ada sebelum banjir air bah. Mari kita bandingkan dengan Yohanes dalam kitab Wahyu. Yohanes adalah manusia yang matanya juga dibuka oleh Tuhan, sehingga dia juga bisa melihat penglihatan kudus. Yohanes juga menjadi juru tulis surga. Kita buka Wahyu 1 ayat 11. Katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini, ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardes, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Ada baiknya kalian baca semua Wahyu pasal 1 ini. Yohanes melihat 7 kaki dian emas. Yohanes melihat 7 bintang. Yohanes melihat seorang yang serupa anak manusia. Dan Yohanes diberitahu rahasia 7 bintang dan 7 kaki dian emas. 7 bintang itu adalah malaikat. 7 kaki dian adalah jemaat. Pasal 2 kalian baca. Yohanes disuruh menulis.
Katakanlah disuruh nulis surat. Kepada siapa surat itu ditujukan? Kepada malaikat, bukan kepada jemaat. Sekali lagi, surat itu ditujukan kepada malaikat, bukan kepada jemaat. Setelah Yohanes menyampaikan kepada malaikat, barulah malaikat menyampaikan kepada jemaat. Ini luar biasa sekali. Yang pertama menjadi yang terakhir, yang terakhir menjadi yang pertama. Inilah nanti yang dimaksud dengan Yakobus 1 ayat 18. Saya ulang ya, pelan-pelan biar kalian mengerti sungguh. Dalam kitab Henokh pernah difirmankan, Henokh bukan manusia yang memohon pada Tuhan untuk malaikat, tetapi malaikat yang harus memohon pada Tuhan untuk manusia. Salah satu tugas malaikat itu adalah memberitakan apa yang difirmankan Tuhan kepada malaikat untuk diteruskan kepada manusia. Birokrasinya pendek. Saya kasih gambar saja. Kita lihat di layar monitor. Tuhan berfirman kepada malaikat. Malaikat menyampaikan firman Tuhan kepada manusia. Birokrasinya seperti itu saja, pendek. Tapi sekarang terbalik. Kita lihat slide selanjutnya. Justru manusia memberitakan firman Tuhan kepada malaikat. Baru malaikat tersebut meneruskan kepada manusia. Birokrasinya jadi lebih panjang sedikit. Tuhan berfirman kepada manusia, manusia menyampaikan kepada malaikat, dan malaikat menyampaikan kepada jemaat manusia. Keren gak ini yang namanya manusia? Bisa memberitahu malaikat. Kenapa manusia bisa memberitahu malaikat? Karena malaikat itu sendiri ternyata ada yang jatuh. Ketujuh malaikat dalam kitab Wahyu ini mempresentasikan malaikat penjaga dalam kitab Henokh. Semua malaikat itu sebenarnya punya tugas menjaga manusia dari Lucifer, malaikat pembawa terang yang berontak pada Tuhan. Ada malaikat-malaikat yang termakan hasutan Lucifer, ada juga malaikat-malaikat yang masih bisa bertahan dari hasutan Lucifer. Kalian baca semua pasal 2 sampai pasal 3 dari kitab Wahyu. Yohanes tidak menulis buat manusia. Yohanes menulis buat malaikat. Baru kemudian malaikat meneruskan pada jemaatnya masing-masing. Ini Henokh. Yohanes itu sendiri mempresentasikan diri sebagai Henokh. Mengertilah kalian yang mau mengerti. Kepada jemaat di Efesus, kepada jemaat di Smyrna, kepada jemaat di Pergamus, kepada jemaat di Tiatira, kepada jemaat di Sardis, kepada jemaat di Philadelphia, kepada jemaat di Laodikia. Semua ditutup dengan ucapan,
Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Roh itulah malaikat yang mau mendengar apa yang disampaikan Yohanes. Bagaimana kalau roh itu sendiri tidak mau mendengar apa yang disampaikan oleh Yohanes? Ya, roh itu sendiri akan jatuh. Yohanes sudah menyampaikan pada roh. Kalau roh tidak nurut, roh itu sendiri akan jatuh. Roh dalam Wahyu pasal 2-3 itu adalah malaikat. Ini artinya apa? Artinya baik malaikat maupun manusia bisa dihasut iblis. Maka dibutuhkan makhluk yang tidak bisa dihasut iblis. Siapa makhluk itu? Yesus, firman yang hidup. Satu-satunya makhluk yang bukan terbuat dari debu tanah, juga bukan terbuat dari api, melainkan terbuat dari firman. Kita lihat slide selanjutnya. Inilah manusia. Tuhan berfirman, "Jadilah manusia." Firman membentuk manusia. Ingat bagaimana Yesus membuat mata untuk orang buta yang tidak punya bola mata. Tanah diludahi, diaduk-aduk, baru dibentuk jadi mata. Ditempel itu ke orang buta. Baca juga Kejadian 2 ayat 6. Kabut naik ke atas membasahi permukaan bumi. Dari situlah sang firman membentuk manusia. Debu tanah ditambah firman Tuhan, manusia belum hidup. Dibutuhkan roh, sebab roh itulah yang membuat segala sesuatu menjadi hidup. Jadi manusia itu berasal dari firman Tuhan, ditambah debu tanah, ditambah roh. Barulah manusia menjadi Pinocchio. Bukan. Manusia menjadi hidup. Dan semua manusia berasal dari debu tanah. Kita masuk slide selanjutnya. Dan inilah malaikat. Tuhan berfirman, "Jadilah malaikat." Tidak ada ini di kitab suci. Golek ono sampai elek gak bakal ketemu. Tuhan tidak pernah berfirman jadilah malaikat. Kalau jadilah terang, ada. Dari mana bisa dapat seperti ini? Ngeroh. Sudah itu aja. Susah untuk dijelaskan. Atau saya lebih suka mengatakan cari Yesus. Kalian akan tahu dari mana saya bisa mendapatkan ini. Dari Yesus. Maka cari Yesus. Saya lanjutkan saja. Dari mana bahan dasarnya malaikat ini? Dari terang yang sudah diciptakan Tuhan di hari pertama. Atau saya katakan dari api. S to S, das to das. Maka terang itu saya baca dengan api. Karena malaikat yang jatuh ini akan kembali pada tempat di mana dia diambil. Neraka itu api. Jadi terang itu saya baca dengan api. Api ditambah firman Tuhan. Malaikat belum hidup. Dibutuhkan roh. Baru malaikat bisa dikatakan hidup.
dan semua malaikat berasal dari api. Slide selanjutnya. Ini kuda Nil. Tuhan berfirman, "Jadilah kuda Nil." Firman membentuk kuda Nil. Firman ditambah debu tanah, kuda Nil belum hidup. Dibutuhkan roh, baru kuda Nil bisa dikatakan hidup. Dan semua kuda Nil berasal dari debu tanah. Dari sini kalian bisa mengerti bahwa Tuhan itu roh. Tuhan itu sendiri adalah roh segala roh. Tuhan adalah pemilik roh segala roh. Sekarang bagaimana dengan Yesus? Bagaimana penciptaan Yesus? Yesus tidak diciptakan. Itu kata Vatikan. Saya tidak mendengarkan Vatikan. Saya mendengarkan apa kata Yesus. Kita lihat slide selanjutnya. Tuhan berfirman. Firman itu sendiri adalah Yesus. Kalian ingat Kejadian 2 ya? Bagaimana Tuhan Allah membentuk manusia. Yang berfirman adalah Tuhan dalam huruf kapital semua. Yang mengeksekusi adalah Allah, yang mana hanya huruf depannya saja yang kapital. Tuhan berfirman, "Firman, jadilah engkau manusia." Firman menciptakan firman menjadi manusia. Itulah Yesus. Apa bahan dasarnya Yesus? Ya firman. Firman ditambah firman, Yesus belum hidup. Dibutuhkan roh. Jadi Yesus itu berasal dari firman, ditambah firman, ditambah roh. Baru Yesus menjadi firman yang hidup. Yesus dikatakan Tuhan. Yesus itu najis. Tuhan bukanlah sesuatu yang najis. Yesus dikatakan manusia. Yesus bukan dari debu tanah. Yesus bukan Tuhan, dan Yesus juga bukan manusia. Yesus itu firman yang hidup. Mengertilah ini. Yesus bukan Tuhan, tetapi Yesus adalah Tuhan. Tidak semua lidah yang mengaku Yesus adalah Tuhan bisa dikatakan anak-anak terang. Iblis juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Trinitas juga mengaku Yesus itu adalah Tuhan. Saya juga mengaku Yesus adalah Tuhan. Mana yang benar? Lebih baik kalian mencari Yesus. Tanya pada Yesus sendiri. Dengan demikian kalian tidak akan mudah diombang-ambing hasutan iblis. Sekarang bermunculan Kristen aliran Yahudi, atau biasa dikatakan Kristen ke-Yahudi-Yahudian. Bukankah kalian pernah membaca Wahyu? Bacalah jemaat di Smyrna. Bacalah jemaat di Philadelphia. Berawas-awaslah dan berjaga-jagalah selalu. Hanya karena pandai ngomong Enachim, Elohim, Nephilim,
Apakah itu berarti mereka adalah anak-anak terang? Bukan manusianya yang kita benci, tetapi dosanya. Dan itu sulit untuk diketahui kalau kalian tidak mendekatkan diri dengan Yesus. Cari Yesus. Saya lanjutkan. Jadi baik manusia maupun malaikat masih dapat dihasut dan ditipu oleh iblis. Kita membutuhkan makhluk yang tidak bisa dihasut dan ditipu oleh iblis. Dan makhluk itu adalah Yesus. Firman Tuhan sendiri yang dijadikan atau diciptakan supaya menjadi hidup. Yesuslah ciptaan Tuhan yang pertama. Dan Yesus jugalah ciptaan Tuhan yang terakhir. Karena ciptaan yang pertama akan menjadi yang terakhir, siapa ciptaan yang pertama ini? Ya Yesus. Dan karena ciptaan yang terakhir menjadi yang pertama, siapa ciptaan yang terakhir ini? Ya Yesus juga. Yang pertama dan yang terakhir, ya Yesus juga orangnya. Bukan dari makhluk jenis manusia maupun makhluk dari jenis malaikat, tapi makhluk dari jenis firman. Dan itu hanya satu makhluk saja, Yesus. Jadi sekarang kita punya birokrasi yang terbaru. Kita lihat di layar monitor. Tuhan berfirman kepada Yesus, dan Yesus menyampaikan kepada manusia, selesai. Tidak ada lagi pengantara yang lain. Tidak manusia, paus, uskup, romo, pendeta, pastor, Yohanes, Petrus, Paulus, Fransiskus, Bambang, Ngudi, Siti Juleha. Tidak juga malaikat, Mikael, Gabriel, Rafael, Funael, tetapi hanya Yesus saja pengantara kita. Maka cari Yesus. Kita buka Yohanes 14 ayat 26, kita baca. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. S to S, das to das. Dari sesuatu akan kembali pada sesuatu. Kalau yang pertama itu A, maka yang terakhir adalah A. Kalau yang pertama itu adalah malaikat, maka yang terakhir itu juga harus wajib malaikat. Yakobus pernah berkata, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Jika malaikat dikatakan sebagai ciptaan yang sulung, kita adalah ciptaan yang bungsu. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, yang terakhir akan menjadi yang pertama. Kita akan mengadili para malaikat yang memberontak terhadap Tuhan. Itu saja pengertian bahwa kita manusia akan menjadi anak sulung di antara semua ciptaan. Sebab kita tahu bahwa kalau dimulai dari A, maka harus berakhir dengan A. Dan kita tahu malaikat
bukan ciptaan yang pertama. Karena kalau dikatakan sebagai ciptaan yang pertama, maka malaikat harus juga menjadi ciptaan yang terakhir. Maka malaikat akan menjadi alfa dan omega. Malaikat ciptaan pertama, kita manusia adalah ciptaan terakhir. Jadi malaikat bukanlah alfa dan omega. Lalu siapa ciptaan pertama yang sesungguhnya? Ya Yesus. Sebab Yesus adalah alfa dan omega. Tetapi ketika Tuhan berfirman, yang lama jangan kau ingat, aku akan membuat yang baru. Yang lama yang dimaksud dengan Tuhan adalah Lucifer. Dan Tuhan membuat yang baru. Yang baru yang dimaksud dengan Tuhan adalah Yesus. Semoga ini bisa dimengerti dengan sungguh-sungguh. Sebab benar adanya antara Yesus dan Lucifer serupa tapi tak sama. Shalom.